Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Khairunisa dengan NIM 90401124061. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar manajemen yang berjudul desain organisasi dan perjanjian kerja. Nah, 6 kunci desain organisasi. Ketika manajer membuat atau mengubah struktur, mereka itu terlibat dalam desain organisasi. Suatu proses yang melibatkan keputusan tentang 6 elemen utama: spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan formalisasi. Nah, 1. Spesialis pekerjaan. Spesialis pekerjaan yaitu membagi aktivitas kerja menjadi tugas-tugas pekerjaan yang terpisah. Karyawan secara individu mengkhususkan diri dalam mengerjakan sebagian dari suatu aktivitas daripada keseluruhan aktivitas untuk meningkatkan hasil kerja. Ini juga dikenal sebagai sebagai pembagian kerja, sebuah konsep yang kami perkenalkan dalam modul sejarah manajemen. Nah, yang kedua itu ada departementalisasi, merupakan pengelompokan pekerjaan. Ada 5 bentuk departementalisasi yang digunakan. Meskipun suatu organisasi dapat mengembangkan klasifikasi untuk unitnya sendiri, berikut ini adalah merupakan ilustrasi setiap jenis departementalisasi serta kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Nah, ada pun yang ketiga yaitu rantai komando. Rantai komando ini merupakan wewenang yang membentang dari tingkat organisasi atas ke tingkat yang lebih rendah, yang menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Menurut teori penerimaan teoristik mengatakan bahwa kewenangan dating dari kemauan bawahan untuk menerimanya. Yang keempat ada rentang kendali, merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Banyak faktor yang memengaruhi rentang kendali ini, meliputi keterampilan dan kemampuan yang manajer dan karyawan, dan karakteristik pekerjaan yang sedang dilakukannya. Nah, adapun yang kelima itu adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah tingkatan pengambilan keputusan yang dilakukan di tingkat atas organisasi. Jika manajer puncak membuat keputusan yang penting dengan sedikit masukan dari bawahan, maka organisasi tersebut lebih tersentralisasi. Di sisi lain, semakin banyak karyawan tingkat bawah memberi masukan atau benar-benar membuat keputusan, maka semakin desentralisasi yang ada. Yang keenam itu adalah formalisasi, di mana formalisasi mengacu pada seberapa terstandarisasinya pekerjaan suatu organisasi dan sejauh mana pelaku karyawan dipandu oleh aturan dan prosedur. Dalam organisasi yang sangat formal, terdapat deskripsi pekerjaan yang lebih jelas, berbagai aturan organisasi dan prosedur yang ditetapkan dengan jelas yang mencangkup proses kerja. Nah, adapun struktur mekanisme dan struktur organisasi. Organisasi, mekanisme atau birokrasi adalah hasil alami dari penggabungan 6 elemen struktur. Mematuhi prinsip rantai komando, memastikan keberadaan hierarki wewenang formal dengan setiap orang yang dikendalikan dan diawasi oleh satu atasan. Organisasi organik, ada juga yang disebut dengan organisasi organik. Nah, organisasi organik itu adalah bentuk yang sangat adaptif, yang longgar dan fleksibel. Seperti halnya itu mekanisme yang kaku dan stabil. Nah, alih-alih melihat pekerjaan dan peraturan yang terstandarisasi, struktur organisasi organik longgar memungkinkannya untuk berubah dengan cepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, adapun yang terdapat dari mekanistik dan organik itu adalah, kalau mekanistik itu spesialisnya tinggi, departementasinya yang kaku, rantai komandonya yang jelas, rentang kendalinya yang sempit, ada sentralisasi dan formalisasi yang tinggi. Kalau di organik itu ada tim lintas fungsi, tim lintas hierarki, aliran informasi yang bebas, rentang kendali yang luas, dan desentralisasi serta formalisasi yang rendah. Nah, adapun faktor-faktor yang kontingensi yang membantu baik organis dari desain perusahaan. Nah,
pertama itu ada strategi dan struktur. Nah, struktur organisasi harus memfasilitasi pencapaian tujuan karena tujuan merupakan bagian penting dari strategi organisasi. Nah, hal ini yang menyebabkan mereka itu saling berkaitan. Perubahan dalam strategi perusahaan yang menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi mendukung strategi tersebut. Yang kedua itu ada ukuran struktur. Ada banyak bukti bahwa ukuran organisasi dan yang memenuhi strukturnya. Organisasi besar-besarnya dianggap sebagai organisasi dengan lebih dari 2.000 karyawan. Nah, cenderung memiliki lebih banyak spesialisasi, desentralisasi, sentralisasi, serta aturan dan regulasi daripada organisasi kecil. Namun, setelah organisasi tumbuh melampaui ukuran tertentu, ukuran tidak lagi menjadi dapat memengaruhi suatu struktur daripada organisasi tersebut. Nah, adapun yang ketiga itu adalah teknologi dan struktur. Setiap organisasi menggunakan beberapa bentuk teknologi untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Penelitian awal mengenai pengaruh teknologi pada struktur dapat ditelusuri oleh John Woodward yang mempelajari perusahaan manufaktur kecil di Inggris Selatan untuk menentukan sejauh mana elemen desain struktural menjadi berhubungan dengan keberhasilan organisasi. Nah, penelitian awal mengenai pengaruh teknologi pada struktur dapat ditelusuri oleh John Woodward yang mempelajari perusahaan manufaktur kecil di Inggris Selatan untuk menentukan sejauh mana elemen daripada manufaktur ini berhubungan dengan keberhasilan suatu organisasi. Nah, dia tidak dapat menemukan pola yang konsisten sampai dia berbagi perusahaan-perusahaan tersebut menjadi 3 teknologi berbeda yang memiliki tingkat kompleksitas dan kecanggih yang meningkat. Dia tidak dapat menemukan pola yang konsisten sampai dia membagi perusahaan-perusahaan tersebut ini menjadi 3 teknologi yang berbeda untuk meningkatkan tingkat kompleksitas dan kecanggihan yang meningkat. Nah, adapun yang keempat adalah ketidakpastian lingkungan dan struktur. Beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang stabil dan sederhana dengan sedikit ketidakpastian yang menghadapi, di mana tim manajer mencoba meminimalkan ketidakpastian lingkungan dan menyesuaikan struktur organisasi. Nah, kita masuk bagian bagian C yaitu desain tradisional perusahaan. Nah, desain tradisional perusahaan itu pertama itu ada struktur sederhana. Sebagian besar perusahaan dimulai sebagai usaha kewirausahaan dengan menggunakan struktur sederhana yang merupakan desain organisasi dan departementalisasi rendah, rentang kendali yang luas, wewenang terpusat pada suatu orang, dan sedikit formalisasi. Yang kedua adalah struktur fungsional. Struktur fungsional adalah desain organisasi yang mengelompokkan spesialisasi pekerjaan serupa atau terkait. Dapat menganggap struktur ini sebagai departementalisasi fungsional yang diterapkan pada seluruh organisasi. Yang ketiga itu adalah struktur divisi, di mana struktur divisi ini adalah struktur organisasi yang terdiri dari unit bisnis atau divisi yang terpisah. 40 dalam struktur ini, setiap divisi memiliki otonomi terbatas dengan seorang manajer divisi memiliki wewenang atas unitnya dan bertanggung jawab atas kinerjanya. Namun, struktur divisi perusahaan ini biasanya tidak bertindak sebagai pengawas eksternal untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan berbagai divisi dan seringkali menyediakan layanan penduduk seperti keuangan dan hukum. Nah, adapun bagian E yaitu kontemporer perusahaan. Banyak manajer menemukan bahwa desain tradisional seringkali tidak sesuai untuk lingkungan yang semakin dinamis dan kompleks saat ini. Sebaliknya, organisasi yang harus ramping, fleksibel, dan inovatif artinya harus lebih organik atau lebih mudah diatur. Jadi manajer itu menemukan cara-cara kreatif untuk menyusun dan mengatur pekerjaan. Desain kontemporer ini mencangkup berbagai struktur seperti struktur tim, struktur matriks dan proyek. Nah, organisasi tanpa batas dan
organisasi pembelajaran. Adapun pertama yaitu struktur tim. Nah, ada yang kedua yaitu struktur proyek matriks. Nah, struktur proyek matriks ini menugaskan spesialis dari departemen fungsional yang berbeda untuk mengerjakan proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek. Salah satunya itu aspek unik dari desain ini adalah menciptakan rantai komando ganda karena karyawan dalam organik matriks ini memiliki dua manajer area fungsional dan manajer area produk atau proyek yang berbagi wewenang. Nah, manajer proyek ini memiliki wewenang atas anggota fungsional yang menjadi bagian tim dari proyeknya di area yang terkait dengan tujuan proyek. Namun, keputusan apapun tentang promosi, rekomendasi gaji, dan tinjauan tahunan biasanya tetap menjadi tanggung jawab dari manajer fungsional. Nah, desain praktik ini melanggar prinsip kesatuan perintah yang mengatakan bahwa setiap orang harus melapor hanya kepada satu atasan. Jika kedua manajer berkomunikasi secara teratur, meskipun demikian desain ini dapat memang bekerja secara efektif jika kedua manajer ini berkomunikasi secara teratur, mengkoordinasi tuntutan dan pekerjaan pada karyawan, menyelesaikan konflik bersama. Nah, banyak organisasi menggunakan struktur proyek di mana karyawan terus-menerus mengerjakan proyek. Tidak seperti struktur matriks, struktur proyek ini tidak memiliki departemen format tempat karyawan kembali setelah proyek selesai. Sebaliknya, karyawan membawa keterampilan, kemampuan, dan pengalaman spesifik mereka ke proyek lain. Selain itu, semua pekerjaan dan struktur proyek dilakukan oleh tim karyawan. Struktur proyek cenderung menjadi desain organisasi yang lebih fleksibel tanpa departementalisasi atau hierarki organisasi yang kaku dan dapat memperlambat pengambilan keputusan atau tindakan. Nah, dalam struktur ini manajer berperan sebagai fasilitator, mentor, dan pelatih. Mereka tuh menghilangkan atau meminimalkan hambatan organisasi, memastikan bahwa tim memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka secara efisiensi dan efektif. Dan yang ketiga adalah struktur tanpa batas, yaitu mengatur struktur untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dikembangkan di sekitar penumbuk masif adalah contoh desain organisasi kontemporer lain yang disebut organisasi tanpa batas, yang merupakan organisasi yang desainnya tidak ditentukan oleh batasan horizontal, vertikal, atau eksternal yang diberlakukan oleh struktur yang telah ditentukan sebelum. Inovasi terbuka itu dalam lingkungan ini organisasi mencari keuntungan dimanapun. Mereka tuh bisa mendapatkannya. Salah satu cara mereka tuh agar melakukannya dengan kemitraan strategis, merupakan hubungan kolaboratif antara dua atau lebih organisasi di mana mereka itu menggabungkan sumber daya dan kemampuan mereka untuk beberapa tujuan bisnis. Nah, adapun fleksibilitas perjanjian kerja yang digunakan perusahaan bagi para profesional baru, hidup adalah perpaduan antara rumah dan kantor. Pekerjaan dan waktu luang berkah teknologi, pekerjaan ini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, seiring organisasi menyesuaikan desain struktur. Mereka semacam itu hanya memanfaatkan kekuatan teknologi, tetapi juga memberikan organisasi lebih fleksibel dan untuk menetapkan menempatkan dengan realistis baru ini. Kita melihat semakin banyak organisasi yang mengadopsi pengaturan kerja yang fleksibel seperti bekerja dari rumah. Yang kedua itu minggu kerja yang didapatkan waktu fleksibel dan pembagian pekerjaan. Nah, adapun isu dalam mengatur persatuan perusahaan dengan tenaga kerja.
Pekerja kontingen adalah pekerja sementara, pekerja lepas, atau pekerja yang dikontrak pekerjaannya. Kontingen ini berdasarkan permintaan atau layanan yang dihadapi bisnis dalam pekerjaan kontingen ini, terutama mereka yang merupakan kontraktor, independen, atau pekerja lepas yang menghasilkan siapa yang benar-benar memenuhi syarat seperti salah satunya keputusan tentang siapa yang merupakan dan siapa yang bukan kontraktor independen tidak semudah atau tidak penting yang terlihat. Nah, adapun tantangan desain organisasi terkini adalah menjaga karyawan tetap terhubung. Nah, banyak konsep dalam organisasi dikembangkan selama abad ke-20 ketika pekerjaan dilakukan di setiap usaha majikan. Di bawah pengawasan manajer, tugas-tugas pekerjaan cukup dapat diprediksi dan konstan sebagai besar pekerjaan bersifat penuh waktu dan berlanjut tanpa batas waktu. Adapun yang kedua yaitu mengelola masalah struktural global. Apapun desain struktural yang dipilih manajer ini yang dipilih oleh manajer organisasi tersebut harus membantu karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan terbaik, paling efisien dan efektif yang mereka bisa. Bagaimanapun struktur organisasi ini hanyalah barang atau untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sekian dari saya, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.